Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita hari ini akan membahas kelanjutan bab 4 terkait dengan gerak lurus. Kompetensi dasar pertama, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya. 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak dengan kecepatan konstan dan gerak dengan percepatan konstan. Cakupan materinya adalah 1 GLB, 2 GLBB, 3 gerak vertikal, dan satu lagi nanti adalah grafik. Nah, ini materi SMP ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, besaran-besaran dalam gerak lurus. Kita review lagi. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Nah, jarak ini termasuk besaran skalar. Kalau perpindahan itu dihitungnya adalah dari posisi awal sampai akhir. Nah, perpindahan ini termasuk vektor. Kalau jarak, total semua lintasan yang dilalui. Yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan kelajuan ini sekilas sama, tetapi makna fisisnya beda. Oke, untuk kelajuan rata-rata itu didefinisikan sebagai jarak total lintasan yang ditempuh per total waktu yang ditempuh. Nah, untuk persamaan atau rumusnya adalah ini. Kelajuan rata-rata itu adalah jarak total dibagi selang waktu total. Kemudian, kecepatan rata-rata itu artinya adalah perpindahan per selang waktu tempuh. Nah, rumusnya ini. Kecepatan rata-rata adalah besar perpindahan dibagi selang waktu total. Supaya tidak kebolak-balik antara kelajuan dan kecepatan, caranya adalah ini. Kelajuan di sini pakainya adalah huruf J, maka di sini menggunakan jarak total. Nah, sedangkan kecepatan, karena di sini menggunakan huruf P, maka kita di sini memakai perpindahan. Jadi cara niteninya itu supaya tidak terbolak-balik ketika nanti nemu soal. Dibaginya selang waktu total dan selang waktu total sama. Nah, kemudian di sini percepatan ya. Percepatan itu atau acceleration adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, percepatan itu timbul karena adanya perubahan kecepatan. Jadi percepatan itu timbul karena ada perubahan kecepatan yang awalnya V0 berubah menjadi VT atau kecepatan akhir. Jadi misalnya awalnya diam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan akhir VT, maka dikatakan memiliki percepatan. A itu adalah percepatan, rumus satuannya meter per sekon kuadrat. V0 itu kecepatan mula-mula atau awal 0. VT itu kecepatan akhir, meter per sekon. Nah, T-nya adalah waktu. Di sini kita akan sering menggunakan V0 dan VT, atau boleh juga V1, V2. Sama aja. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, di sini soalnya adalah sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 6 sekon. Lalu putar balik, nah dia arahnya ke barat sejauh 50 meter selama 4 sekon. Tentukan jarak dan perpindahan. Yang kedua, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Oke, kita pasang dulu di sini ya. Kita punya persamaan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Nah, awalnya diketahui perjalanannya adalah ke timur. Kalau ke timur, arah mata anginnya adalah ke kanan. Jadi kita gambar dahulu. Nah, ini ke kanan 100 meter. Waktunya adalah 6 sekon. Kemudian putar balik ke barat. Nah, barat itu adalah ke kiri. Nah, ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 4 sekon. Maka kita jawab dulu yang pertama adalah yang ditanyakan jarak. Nah, untuk jarak adalah total lintasan yang dilalui. Jadi awalnya di sini ke timur, kemudian ditambah sama yang ke barat. Maka 100 ditambah 50. Jarak totalnya adalah 150 meter. Yang kedua yang ditanyakan adalah perpindahan. Nah, perpindahan itu intinya adalah kita hitung dari posisi awal mulai sampai berakhir. Nah, sekian ini panjangnya berapa?
Kalau ini 100 sekian 50, maka perpindahannya adalah tinggal dikurangi 100 dikurangi 50, hasilnya adalah 50 meter. Nah, karena perpindahan itu vektor, maka harus ada arah. Awalnya di sini, kemudian dia pindah ke sini, maka pindahnya arah ke sana, ke kanan, maka 50 meter ke timur. Jadi ini adalah perpindahannya, jadi lengkap dengan arah. Kemudian yang bagian B ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah karena ini P, maka kita menggunakannya perpindahan. Nah, perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya berapa? Perpindahannya pakai yang ini. Nah, ini 50. Maka perpindahannya 50, selang waktunya ya yang ke timur 6 sekon ditambah yang ke barat 4 sekon. Hasilnya adalah 50 meter ini per 10 sekon. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 5 meter per sekon. Jadi itu kecepatan. Sekarang kelajuan. Nah, kelajuan itu adalah jarak total per selang waktu total. Nah, jarak totalnya adalah ini 150 meter, maka ini 150 meter per selang waktu totalnya sama kayak ini tadi, 6 tambah 4, hasilnya adalah 10 sekon. Ini coret, maka hasilnya adalah 15 meter per sekon. Jadi ini kelajuannya 15 meter per sekon, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Nah, gitu ya. Secara fisis, kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus. Karakteristiknya adalah kecepatannya yang tetap atau konstan. Rumus GLB itu hanya satu, V sama dengan S per T. Dengan S itu jarak tempuh, V itu kecepatan meter per sekon, T itu waktu. Artinya apa kalau kecepatannya konstan? Jadi kalau awalnya dia 10 meter per sekon, maka ketika jalan dia juga kecepatannya akan terus 10 meter per sekon, 10 meter per sekon. Nah, itu artinya kecepatannya konstan, begitu ya. Sampai sudah pernah. Sekarang kita bahas soal. Contoh soal GLB. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, 2,5 jam itu adalah T, 2,5 jam. Kemudian, berapa jarak yang ditempuh? Jarak itu adalah S. Maka, ditanya S. Jarak. Kalau kecepatannya 18 km per jam, jadi ini adalah V, 18 kilometer per jam. Oke, ini masuknya gerak lurus beraturan ya. Ada waktunya selama 2,5 jam, kecepatannya sekian, dicari adalah S. Nah, intinya kalian harus mengubah ke SI. Ini jam, SI-nya adalah sekon. 2,5 kali 1 jam adalah 3.600 sekon. Maka ini hasilnya adalah 9.000 sekon. Kemudian konversi lagi, V-nya harus dalam meter per sekon. Kilometer ke meter, nah turun 3 ya, maka 18 kali 1000. 1 jam berapa sekon? 3.600. Coret-coret, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Nah, karena sudah dalam SI dan SI, kita masuk ke perhitungan S. Di sini S ya, S sama dengan ini dipindah ruas, V kali T. V-nya adalah 5 meter per sekon, T-nya adalah 9.000 sekon. Sekonnya dicoret sama dengan 45, 0-nya 3 ya, meter. Maka jarak tempuhnya adalah 45 km. Nah, ini adalah contoh soal GLB. Oke, kita lanjut. Kita ke gerak lurus beraturan. Maaf, ini harusnya adalah GLBB ya. Oke, karakteristik GLBB adalah
dia memiliki kecepatan yang selalu berubah-ubah. Nah, kalau GLB tadi kecepatannya konstan, kalau GLBB kecepatannya selalu berubah-ubah. Kemudian untuk GLBB karakteristiknya adalah percepatannya yang konstan, tapi V-nya yang selalu berubah-ubah. Oke. Maksud dari percepatan tetap itu adalah besarnya tetap dan arahnya juga tetap. GLBB ada dua, yaitu GLBB dipercepat, nanti A-nya bertanda positif, dan diperlambat, A-nya bertanda negatif. Kalau dipercepat itu misalnya dari keadaan diam, kemudian dia bergerak. Nah, itu dipercepat, karena kan awalnya diam. Kalau diperlambat, misalnya awalnya dia bergerak, kemudian dia berhenti. Nah, itu namanya diperlambat. Oke, persamaan GLBB ada 3 ya yang kita pakai di SMA. Kalau dulu SMP mungkin cuma 1. Yang pertama adalah ini. Ini adalah VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua adalah S, jarak V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dengan A di sini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, T-nya waktu, S-nya jarak tempuh dalam meter, V0 itu awal, VT itu kecepatan akhir. Oke, satuannya sama meter per sekon. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal GLBB. Nah, di sini soalnya adalah mobil masanya 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal. Nah, maka di sini kecepatan awal itu sebagai V0. Ini ya, diketahui masanya 800. Menempuh jarak 150 meter, maka ini 150 meter sebagai S. Nah, kecepatannya itu berubah menjadi 20 meter per sekon, maka ini sebagai VT. Nah, sudah ya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama percepatan mobil, yang kedua adalah waktu tempuh. Nah, percepatan mobil itu adalah A, waktu tempuhnya adalah T. Oke, sekarang kita jawab dulu ya. Pertama, kita tentukan dulu percepatan. Nah, percepatannya pakai rumus apa? Ingat, tadi kita punya 3 persamaan. VT sama dengan V0 plus AT. Ya, kemudian S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke, kita mau mencari A. Di sini kita punya V0, VT sama S. Ini bisa nggak? Oh, ini nggak bisa. Yang ini nggak ada VT-nya. Yang ini ada VT, ada V0, ada S, cari A. Jadi kita pakai persamaan yang ini ya. Nah, masuk ke sini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya 20 dikuadratin. V0-nya 10 kuadrat dikali 2A. S-nya adalah 100 meter. 400 sama dengan 100 tambah 300. Nah, ini 100-nya pindah ke kiri. 300 sama dengan 300A. Oke, maka A-nya tinggal dibagi, percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Sudah ya. Kemudian kita cari yang kedua, waktu tempuh. Nah, waktu tempuhnya sebenarnya kita bisa, ini nggak bisa ya, karena nggak ada T-nya. Ini bisa, karena kita punya VT, kita punya V0, kita punya A-nya udah ketemu, tinggal cari T. Maka kita terapkan di sini, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya tadi 20, V0-nya 10 ya. A-nya tadi ketemu dari sini 1, tinggal kali T. 20 sama dengan 10 plus 1 T. Maka ini dipindah ya. 20 dikurangi 10 sama dengan T. Maka waktunya adalah 10 sekon untuk menempuh jarak 150 meter. Oke, itu contoh soal GLBB yang pertama. Tipenya lumayan banyak ya GLBB ya. Kemudian yang kita Bu Ika bahas yang kedua, tipe soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal. Nah, langsung ditulis aja ini sebagai V0, kelajuan awal.
kemudian direm hingga berhenti. Nah, kata-katanya di sini. Karena direm hingga berhenti, maka ini kecepatan akhir Vt sama dengan 0 meter per sekon. Nah, ini karena dia sampai berhenti. Begitu ya. Pokoknya kalau sampai berhenti, maka artinya dia kecepatan akhirnya 0. Kalau mulanya diam, maka V0-nya yang 0. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Jadi 20 meter per sekon direm sampai berhenti dalam jarak 8 meter. Yang ditanya adalah perlambatan. Kenapa perlambatan? Ya karena tadi itu sampai berhenti. Kan kecepatannya semakin berkurang. Oke. Yang ditanya adalah perlambatannya ya. Oke, kita punya 3 persamaan tadi ya. Vt sama dengan V0 plus At. Ini harus tahu. Supaya nanti bisa menentukan kita harus pakai rumus yang mana. S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke, di sini kita punya V0, punya Vt, ini ya, punya S. Kita mau mencari A. Ini bisa nggak? Ini nggak bisa karena nggak punya S. Ini nggak bisa ya karena nggak punya Vt. Oke, jadi kita pakai yang ketiga lagi. Vt kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2AS. Vt kuadratnya 0, V0 kuadratnya 20 ditambah 2 kali A-nya nggak tahu ya, S-nya 8 meter. Oke, 0 sama dengan 400 ditambah 16A. Oke, pindah ruas, 400-nya jadi negatif, sama dengan 16A. Maka A-nya sama dengan min 400 dibagi 16. Maka besar percepatannya atau perlambatannya adalah negatif 25 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa di sini A-nya tandanya negatif? Karena dia mengalami perlambatan, kan sampai berhenti. Maka kalau ditanya nilai perlambatannya, ya udah jawab gini aja boleh. A sama dengan 25 meter per sekon kuadrat, tapi dia diperlambat. Oke, begitu ya. Nah, ini contoh tipe soal yang kedua. Sekarang kita contoh yang ketiga. Nah, ini membaca grafik ya. Grafik V terhadap T. Di sini ada grafik PT. Nah, di sini tentukan jenis geraknya apa, kemudian besarnya percepatan, kemudian jarak tempuh benda. Oke, kita analisis dulu ya. Di sini grafiknya V, di sini grafiknya T. Nah, ini artinya apa? Nah, karena ini grafik V, maka di sini artinya dia kecepatan awalnya adalah di sini. Kemudian 8 ini adalah kecepatan akhir. Awalnya kecepatannya 2 meter per sekon, setelah 3 sekon kemudian kecepatannya berubah menjadi 8 meter per sekon. Maka kita tulis di sini, diketahui awalnya adalah 2 meter per sekon, setelah 3 sekon kecepatannya berubah menjadi 8 meter per sekon. Nah, jadi gitu ya. Yang ditanya adalah jenis gerak, kemudian percepatan benda itu A, jarak tempuh benda itu S. Itu ya. Oke. Ditanya geraknya apa, kemudian A-nya berapa, S-nya berapa. Oke, kita jawab. Nah, geraknya apa jenisnya? Jenisnya adalah GLBB. Kenapa GLBB? Karena kecepatannya berubah. Nah, GLBB apa? Dipercepat karena kecepatannya semakin bertambah. Kemudian yang kedua, mencari percepatan benda. Oke, mencari percepatan benda itu adalah A ya. Percepatan benda adalah A. Kita pakai rumus yang mana? 3 rumus tadi ya, kita menggunakan rumus yang ini. Vt sama dengan V0 plus AT. Vt-nya ada 8 maaf. V0-nya 2, A-nya nggak tahu, T-nya adalah 3. Ini dipindah ruas, 8 min 2 sama dengan 3A. 6 sama dengan 3A, maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan benda.
Oke, kemudian yang kedua mencari adalah jarak tempuh. Nah, kalau kita punya grafik V terhadap T, jarak tempuh grafik V terhadap T, maka jarak tempuhnya itu adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, kurvanya yang mana? Ya, kurvanya yang ini. Nah, yang diarsir. Oke, maka itu bentuknya apa loh? Ini bentuknya adalah trapesium. Ini 2, yang di sini 8. Nah, ini tingginya 3, gitu ya. Maka S sama dengan luas trapesium. S sama dengan luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajarnya yang ini, 8 tambah 2 ya, dikurung, kali tingginya ini, tinggi trapesium 3/2. 10 kali 3/2 sama dengan 30/2. Maka jarak tempuhnya adalah 15 meter. Nah, jarak tempuh dari grafik ini adalah 15 meter. Intinya kalau kalian punya grafik V terhadap T, mau mencari luas, mau mencari jarak, tinggal cari luasnya daerah yang diarsir. Kalau bentuknya trapesium pakai rumus trapesium. Kalau bentuknya segitiga pakai rumus segitiga. Oke, sekian yang dapat Bu Ika sampaikan. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan di buku ESPS ya, halaman 75 yang bagian A dan B. Nah, bagian A nomor 1, 9, 10, dan 13 semuanya pakai caranya lengkap, diketahui, ditanya, jawab. Kemudian yang B juga sama, yang uraian nomor 1. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan di buku tulis seperti biasa. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan atau diupload dalam bentuk JPG atau PDF ke Idul-Fikri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.